Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Hari ini pemirsa TVR Parlemen kita berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Sama saya Anggun Oktar. Ini pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, meskipun Maluku kaya akan potensi alamnya dan Ambon telah ditetapkan UNESCO menjadi kota musik dunia, namun pertumbuhan sektor pariwisatanya lesu karena mahalnya harga tiket pesawat ke wilayah Indonesia Timur. Harga tiket pesawat ke daerah wisata di wilayah Indonesia Timur dinilai menjadi penyebab lesunya pertumbuhan sektor pariwisata termasuk di Provinsi Maluku. Meski Provinsi Maluku kaya akan potensi wisata alam, dan kota Ambon telah ditetapkan UNESCO menjadi kota musik dunia, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota Ambon belum tumbuh secara signifikan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, harga tiket pesawat dari Jakarta ke Ambon lebih mahal daripada tiket pesawat dari Jakarta ke negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih berlibur ke luar negeri daripada ke destinasi wisata tanah air. Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memangkas tarif penerbangan secara permanen, seperti menekan harga aftur dan biaya parkir pesawat yang menjadi faktor utama melonjaknya harga tiket. Kita lagi mengkoordinasikan dengan seluruh airlines ya. Kita juga lagi minta, ini memang ada persoalan teknis. Sehingga airlines kita ini bukan hanya Maluku ya, tapi juga provinsi lain di seluruh Indonesia. Semua tiketnya mahal karena memang ada kendala teknis, baik dari sisi afturnya maupun dari sisi penggunaan terminal di masing-masing bandara, sewa parkir yang mahal dan lain sebagainya. Nah ini yang pengelolaannya ini yang sekarang kita lagi konsolidasikan. Pak Presiden Prabowo juga sudah menegaskan, bahkan sudah meminta kepada seluruh airline supaya tiket-tiket pesawat itu diberikan kemudahan, diberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, Lamhot meminta pemerintah kembali memberikan intervensi untuk menurunkan harga tiket pesawat melalui pemberian subsidi guna mendorong kunjungan pariwisata ke Provinsi Maluku. Dari Ambon, Maluku, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kendaraan overdimension dan overload menjadi penyumbang signifikan hingga 45% kecelakaan fatal dan masih menjadi persoalan nasional. Di sini Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan ketat tidak hanya saat uji tipe kendaraan namun juga masa uji berkala. Kendaraan overdimension and overload atau ODOL menjadi penyumbang signifikan hingga 45% kecelakaan lalu lintas dan menjadi persoalan nasional. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk lakukan pengawasan ketat tidak hanya saat uji tipe kendaraan namun juga masa uji berkala. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Lokot Nasution mengatakan, seluruh kendaraan yang telah lulus uji tipe seharusnya telah memenuhi standar teknis. Namun, kondisi di lapangan masih banyak ditemukan kendaraan yang dimodifikasi setelah lolos uji hingga melanggar ketentuan dimensi dan muatan untuk melintas di jalan-jalan tertentu. Sosialisasi terkait izin modifikasi, spesifikasi, dan ukuran pada kendaraan juga perlu menjadi peringatan bagi seluruh pemilik kendaraan odol. Yang saya pahami setiap kendaraan yang keluar dari uji tipe ini, yang halal beroperasi di jalan Indonesia itu pasti sudah memiliki standar yang sangat luhur. Ketika kendaraan sudah selesai uji tipe dan halal untuk dioperasikan di jalan di Indonesia, pelanggaran itu banyak terjadi pada saat pelaksanaan uji berkala. Karena kalau kita konsisten dengan aturan, dia tidak boleh merubah spesifikasi tanpa melaporkan lagi kepada Kementerian Perhubungan. Lebih lanjut, Lokot menilai, guna memastikan kendaraan bermotor memenuhi standar keselamatan teknis dan layak jalan pada uji berkala, maka peralatan, sarana-prasarana, hingga sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk menjamin keselamatan bagi seluruh pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan. Dari Jawa Barat, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagaimana diketahui, Provinsi Papua Pegunungan telah menjadi provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua pada tahun 2022 lalu. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pasca Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi baru hasil pemekaran, Komisi 2 DPR RI dukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan guna tingkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga percepat pembangunan di wilayah Pegunungan Papua. Pasca Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua pada 2022 lalu, Komisi 2 DPR RI mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah Pegunungan Papua. Dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan 4 daerah otonomi baru di Papua, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin menyambut baik aspirasi masyarakat Papua Pegunungan yang mengusulkan pemekaran di 11 wilayah. Namun, ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat tertentu. Selain infrastruktur penunjang utama itu tadi, ada banyak fasilitas terkait dengan pendidikan, kesehatan yang memang perlu percepatan karena ini menyangkut dengan basic need masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian yang kedua, banyak aspirasi, antusiasme masyarakat di sini. Ada beberapa daerah yang memang diperlukan pemekaran. Nanti akan kita lakukan kajian dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2. Tujuannya hanya satu, pemekaran ini untuk memutus mata rantai birokrasi menuju kesejahteraan masyarakat agar bisa segera diprioritaskan. Kunjungan Komisi 2 DPR RI ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan keberhasilan pemekaran wilayah dan percepatan pembangunan di Papua Pegunungan. Selain itu, permasalahan disparitas sosial di lingkup masyarakat Papua Pegunungan harus segera dibenahi untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari Papua Pegunungan, Handoko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, buntut dari banyaknya persoalan pelaksanaan haji termasuk pendampingan yang tidak melaksanakan tugas secara maksimal dan hanya fokus pada kepentingan pribadi. Tim Humas Haji DPR RI dorong peningkatan kualitas dan juga profesionalisme pendampingan jemaah haji melalui adanya diklat bagi para pendamping sebelum melayani para jemaah. Tim Humas Haji DPR RI mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pendamping jemaah haji. Selama ini masih banyak pendamping yang tidak melaksanakan tugas secara maksimal dan justru hanya fokus pada kepentingan pribadi selama berhaji. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menilai, peran pendamping haji bukan hanya soal niat baik, tapi juga membutuhkan pelatihan, komitmen, dan tanggung jawab yang tinggi. Ia meminta pemerintah melalui instansi terkait mulai melakukan pelatihan dan pembekalan sejak dini untuk petugas-petugas haji tahun depan. Tapi ada standar, gitu kan? Anda jadi pendamping tugasnya ini. Jadi bukan Anda tiba-tiba datang berangkat itu dibiayai sebagai pendamping ngurus diri sendiri untuk berhaji. Tapi yang Anda urusin ini niatnya untuk menjadi pendamping, bukan niat mendampingi jemaah haji. Jadi memang harus ada pelatihan. Ini masih ada waktu setahun.
ya masih ada waktu setahun, mulailah ini dilatih. Ini kan mestinya dari dulu mesti dilatih, jangan nanti juga bisa jalan sendiri, nanti juga harus sabar, niatnya jemaah Indonesia kuat kok, fisiknya kuat-kuat. Jadi jangan dibalik gitu loh, dibalik ke niat tulus orang, niat yang kuat, tapi ini haji harus sabar, ini haji harus banyak berdoa. Sudah tidak zamannya begitu. DPR RI akan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan manajemen layanan agar haji tahun 2026 bisa lebih baik dari sekarang. Dari Mina, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris prihatin terhadap tingginya kasus fraud di Bank Pengkreditan Rakyat khususnya di Provinsi Bali, serta menilai perlu adanya pengawasan ketat dan pembinaan menyeluruh terhadap lembaga keuangan tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kasus fraud di Bank Pengkreditan Rakyat khususnya di Provinsi Bali. Dalam kunjungan kerja bersama lembaga penjamin simpanan di Bali, ia menyampaikan perlu pengawasan ketat dan pembinaan menyeluruh terhadap lembaga keuangan tersebut. Andi Yuliani menilai LPS perlu lebih sigap dalam mengidentifikasi potensi fraud di BPR sebelum masalahnya membesar dan menyebabkan likuidasi. Menurutnya kondisi ini bisa merugikan nasabah, terlebih ketika mereka tidak mendapatkan bunga atas simpanan yang telah disetor. Tapi nyatanya memang banyak sekali, persentasenya cukup tinggi BPR ini mengalami fraud ya dan masalah-masalah lainnya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya harusnya LPS secepatnya bisa mengidentifikasi fraud-fraud yang terjadi di BPR. Jadi jangan sampai permasalahannya sudah terlalu banyak sehingga harus resolusi, harus dilikuidasi, dan itu kan biasanya merugikan nasabah, dan yang paling penting ya memang dibayar ya, dikembalikan dananya. Tapi nasabah juga merasa bahwa dia menyimpan sekian lama ternyata dia tidak mendapatkan profit dari bunga, dari interest. Sementara itu, dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, BPR menjadi salah satu pilar penting yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. LPS hadir sebagai penjamin simpanan nasabah untuk memberikan jaminan bahwa simpanan mereka dilindungi hingga batas waktu tertentu. Dari Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah Presiden Prabowo berencana meluncurkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Lalu seperti apa Sekolah Rakyat ini dan bagaimana peran dalam mengentaskan kemiskinan? Kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR Pos 9. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan.
Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Program sekolah rakyat berkonsep asrama 12 tahun diperuntukkan untuk kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim secara gratis. DPR RI menilai program ini dapat menjadi kunci untuk merubah masa depan dan juga kehidupan seseorang. Maka pemirsa simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo berencana meluncurkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Program pendidikan gratis ini berkonsep asrama 12 tahun yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Artinya, Sekolah Rakyat mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas. Kementerian Sosial berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mengingat program ini memiliki tujuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, ada beberapa aspek utama yang menjadi pembeda sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum Sekolah Rakyat berfokus pada penguatan keterampilan khusus, karakter, dan kepemimpinan. Tenaga pengajarnya berasal dari 60.000 lulusan pendidikan profesi guru yang tidak berstatus aparatur sipil negara. Sekolah Rakyat juga diproyeksikan untuk menjangkau daerah pelosok. Sekolah Rakyat dengan konsep asrama juga akan dilengkapi fasilitas penunjang pendidikan hingga makan gratis. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad meyakini program ini dapat menjadi kunci untuk merubah masa depan dan kehidupan seseorang, dengan catatan jika terlaksana secara tepat. Maka dari itu, sistem yang dibangun dalam pelaksanaan sekolah rakyat harus jelas dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Ini kan dalam rangka membentuk karakter sebetulnya, sekolah yang berkarakter. Jadi diharapkan anak-anak yang di asrama itu selama 12 tahun akan mengkarakter jati diri Indonesia. Karena apa? Karena mereka tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, mereka selama 12 tahun dididik, digembleng dan seterusnya. Sehingga kita harapkan nanti sekolah ini betul-betul melahirkan anak-anak kita calon-calon pemimpin bangsa. Karena 12 tahun dia dididik, disiplin, diatur makannya, dan seterusnya. Sistemnya yang perlu kita bangun dengan melibatkan berbagai komponen itu tadi, lembaga ini, kita harapkan nanti anak-anak kita yang miskin yang kita harapkan nanti merubah. Karena pendidikan itu adalah salah satu merubah kehidupan kita. Harapan kita kan pendidikan itu kan lebih baik, lebih cerah. Kementerian Sosial akan membangun 100 titik sekolah rakyat pada tahun ini. Program ini menargetkan daya tampung hingga 1.000 siswa per sekolah dengan skema pembangunan 2 tahap. Anggaran pembangunannya diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dengan anggaran sebanyak itu, program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang putus sekolah. Pemirsa, Masjid Nabawi merupakan masjid bersejarah dan menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam. Sebagai salah satu tempat religius di kota Madinah, tentunya banyak fakta menarik di balik kemekahannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, merupakan masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Nabawi juga menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Sebagai salah satu pusat spiritual dan juga memiliki sejarah penting bagi umat Islam, tentunya banyak fakta menarik di dalamnya. Dan mulai dari arsitektur, makna, dan juga spiritual hingga sejarah yang mendalam. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan fakta menarik di balik kemegahan Masjid Nabawi pada segmen Intips, Informasi, dan Tips. Berikut ini. Muslim mana yang tidak ingin menginjakan kakinya di salah satu masjid paling bersejarah di dunia, yaitu Masjid Nabawi. Tentu saja, sebab Masjid Nabawi merupakan salah satu tempat paling suci dalam agama Islam. Masjid ini merupakan tempat spiritual yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadirannya tidak luput dari makna mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Kunjungan ke Masjid Nabawi tidak hanya melengkapi perjalanan jemaah umroh dan haji, tetapi jauh lebih dalam dengan memberikan pengalaman religius bagi para jemaah. Terletak di kota Madinah, Arab Saudi, Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang paling penting dan bersejarah dalam agama Islam. Yuk pemirsa Intips, kita cari tahu fakta-fakta menarik di balik kemegahan Masjid Nabawi yang wajib umat Muslim ketahui. Siapa sangka Masjid Nabawi yang merupakan masjid megah dan terbesar nomor 2 di dunia ini awalnya dibangun dengan sangat sederhana, yakni hanya menggunakan batu dan beratap pelepah kurma. Ternyata Masjid Nabawi pada saat ini sudah mengalami perluasan lebih dari 100 kali lipat dari ukuran pembangunan pertamanya. Tempat ini memiliki keistimewaan, yakni menjadi tempat persemayaman terakhir Nabi Muhammad SAW serta kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Arsitekturnya identik dengan payung kanopi raksasa untuk atapnya yang dapat dioperasikan secara otomatis. Tak hanya itu, Masjid Nabawi dilengkapi dengan penurun suhu hingga 8 derajat yang membuat suhu dalam masjid terasa lebih sejuk. Terdapat kubah hijau paling terkenal di atas makam Nabi Muhammad SAW. Kubah ini ditambahkan pada masa kekuasaan dinasti Ottoman yang memberikan tampilan visual yang menonjol dan simbolis. Masjid Nabawi juga menyediakan perpustakaan sebagai penyimpanan kitab kuno yang merupakan bagian penting dari warisan literatur agama Islam. Memiliki interior masjid yang dihiasi dengan kaligrafi indah serta marmer, mozaik dan minaret-minaret tinggi yang menambah kemegahan masjid ini. Masjid Nabawi juga menyediakan area serta fasilitas yang dikelola dengan sangat baik untuk mendukung kenyamanan jemaah yang berkunjung dari seluruh dunia.
Kemegahan Masjid Nabawi ini bukan hanya terletak pada arsitekturnya, tetapi juga pada makna spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Masjid Nabawi senantiasa menjadi salah satu pusat spiritual dan sejarah yang sangat penting bagi umat Islam, yang mencerminkan kekayaan sejarah, arsitektur, dan keagamaan yang mendalam. Itulah tadi informasi dan fakta di balik kemegahan Masjid Nabawi. Semoga umat Islam yang memiliki kerinduan ke tempat ini bisa mengunjungi Masjid Nabawi secepatnya ya pemirsa. Sampai jumpa di Intips episode berikutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.